Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa kembali hadir dan sama-sama belajar, dan kesempatan ini kita berharap mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk bisa eh, mendapatkan banyak kebaikan. Kita berharap dengan basmalah mohon keberkahan dari Allah SWT, Allah bimbing kita untuk meraih banyak kebaikan. Pada kesempatan di malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kalau diterjemahkan dengan seni interaksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kalangan manusia. Nah, pada pembahasan ini kita sudah pernah sampaikan bahwa pembahasan kita sampai di bab keempat, bab ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'asyara'iha da'awiyatin makhsusah. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai jenis, berbagai kalangan yang menjadi sasaran dakwah, yang mereka ini memang beragam ya, model orangnya. Nah, di bahasan di bab keempat ini, jadi interaksi Nabi SAW dengan segmen dakwah khusus ini dimulai dari interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan muslimin al-judud atau mu'allaf, istilah kita. Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al muslimin al-judud. Kita pernah membahas ini sebagian, dan insya Allah kita akan tuntaskan pada beberapa bagian-bagian yang belum sempat dibahas. Nah, diawali dengan pengantar terlebih dahulu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat peduli. Beliau punya kemauan yang sangat keras ingin agar orang lain mendapatkan hidayah, agar orang mendapatkan petunjuk. Dan itu bisa dilihat pada beberapa ayat Allah abadikan. Di antaranya pada firman Allah SWT, la'allaka bakhi'un nafsaka ala alla la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa jadi engkau, Nabi Muhammad SAW, akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Jadi saking sedihnya sampai berada pada kondisi seperti itu. Kalau di surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka apakah kamu mungkin akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada petunjuk ini, keterangan ini, yaitu Al-Quran. Jadi saking sedihnya, merasa sedih yang begitu kuat dan mendalam, mereka tidak mau beriman. Nah, maka di sini kita bisa dapati bagaimana Allah SWT menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad SAW begitu peduli, ingin orang lain mendapatkan petunjuk, ingin orang lain mendapatkan hidayah. Ini mukaddimahnya. Kemudian pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang punya semangat yang luar biasa agar orang lain mendapatkan hidayah. Di antaranya pada firman Allah SWT di surat At-Taubah ayat 128 ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian utusan, seorang rasul dari kalangan diri kalian sendiri, dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau merasa berat sekali dengan penderitaan yang menimpa kalian. Harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan keimanan, menginginkan keselamatan untuk kalian, menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Orang yang sangat rauf dan rahim. Orang yang sangat belas kasih dan sangat sayang kepada orang-orang beriman. Jadi ini menunjukkan betapa perhatian yang sangat besar dari Nabi SAW kepada umatnya. Ingin umatnya menjadi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kita lihat pada sabda Nabi SAW yang menggambarkan begitu perhatiannya beliau kepada
pada umatnya, beliau bersabda, innama masali wa masalun nasi kamasali rajulin istauqada nara. Perumpamaanku dengan manusia adalah seperti seorang yang menyalakan api, istauqada nar, menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu ja'al firash. Ketika api itu nyala, maka apa yang terjadi? Menerangi sekelilingnya, kemudian kita tahu ada ngengat, ada serangga yang yang mulai berjatuhan kepada api tersebut. Wa hadzal dawabu taqa'u fin nari yaqa'na fiha. Jadi binatang-binatang atau serangga tersebut mulai berjatuhan ke api tersebut. Faja'ala yanzi'uhunna. Kemudian dia berusaha untuk menjauhkan api dari serangga tersebut. Tapi fayaktahimna fiha. Tapi tetap saja mereka menceburkan diri ke dalamnya. Fa ana akhidhum bi hujazikum. Jadi maksudnya gini, ketika nyalakan api, ada beberapa serangga kan malah justru mendekat pada api itu malah justru membahayakan dirinya. Dan Nabi SAW menggambarkan bahwa beliau itu seperti itu dan berusaha untuk menjauhkan supaya jangan sampai fa ana akhidhum bi hujazikum, maka begitu pula saya ini berusaha keras untuk mencegah kalian anin nari, agar jangan sampai jatuh ke dalam api. Wahum yaktahimuna fiha. Tetapi kalian atau mereka tetap saja berjatuhan dan masuk ke dalam api tersebut. Nah, ilustrasi ini luar biasa. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyatakan di sini, hadis ini menunjukkan bagaimana ra'fah dan rahmahnya. Bagaimana belas kasih, juga hirs ala najatil ummah. Semangat yang luar biasa dari Rasul SAW untuk menyelamatkan umatnya. Supaya apa? Supaya mereka selamat dan menjadi orang-orang yang beriman. Ini sejalan dengan yang tadi disebutkan ayatnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat bersemangat, sangat berambisi gimana caranya umatnya ini mendapatkan petunjuk. Umatnya ini beriman. Nah, ini mukadimahnya. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk interaksinya. Dimulai dari wa kam zarafat ainahu sallallahu alaihi wasallam min ajli hadhil ummah. Berapa kali Nabi SAW itu menangis. Artinya berkali-kali. Berkali-kali Nabi SAW menangis. Karena apa? Karena memikirkan umat. Menangis karena memikirkan umat. Kita lihat di sini. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau menceritakan bahwa Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya ia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat. Ketika disampaikan itu, kalau mereka mengikuti, maka mereka selamat. Tetapi kalau mereka durhaka, kalimatnya apa? Ya sudah, biarkan aja diadab. Enggak. Kalau seandainya mereka mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat betapa sayang. Ini pada kisahnya Nabi Ibrahim. Pada kisahnya Nabi Ibrahim. Sementara pada kisahnya Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azab mereka, jika engkau siksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha
Hakim, maha bijaksana. Jadi artinya apa? Bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Isa, begitu perhatian kepada kepada umatnya. Dan Nabi SAW ketika itu farafa yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku, artinya selamatkan umat. Kemudian kita lihat lanjutan hadisnya, faqalallahu azza wajalla, lalu Allah azza wajalla memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah temui Muhammad, temui Nabi Muhammad SAW, wa rabbuka a'lam. Tentu ya Allah maha mengetahui. Jadi nggak perlu nyuruh Jibril juga sudah tahu. Perintah kepada malaikat Jibril, fasalhu mayubkika, tanyakan apa yang menyebabkannya menangis, apa yang membuatmu menangis. Fa'adahu Jibril alaihissalam fasalahu, lalu Jibril alaihissalam mendatanginya dan bertanya, fa'akhbarahu Rasulullah SAW bima qala, lalu menyampaikan bahwa Allah SWT bertanya, mayubkika, apa yang membuatmu menangis? Terus disampaikan, ini umatku, ini saking sayangnya, saking pedulinya, jadi nggak rela umatnya berada dalam kesesatan, nggak rela umatnya berada dalam kejahatan, kezaliman, kekufuran, kesyirikan, dan berbagai bentuk penyimpangan. Maka faqalallah ya Jibril, Allah berfirman, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah temui Muhammad, faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu, dan kami tidak akan membuatmu bersedih. Ini menunjukkan bagaimana perhatiannya terhadap umatnya. Ini yang pertama, interaksinya. Jadi, sampai nangis, mikirkan umatnya. Tentu ini jadi pertanyaan juga bagi kita, termasuk bagi para da'i ya, ustaz-ustazah. Pernahkah kita menangis memikirkan umat? Mikirkan jamaah. Jamaah yang tidak sholat, jamaah yang tidak beriman. Na'udzubillah, sampai ada yang murtad. Apakah kita sedih? Lalu, interaksi berikutnya. Wa kam barakat asariru wajhihi sallallahu alaihi wasallam farhan wa sururan bi ishari rajulin islamahu. Ya, bagaimana dan berapa kali wajah Nabi SAW berseri-seri, nampak terlihat kegembiraan terpancar dari wajahnya ketika ada orang yang menyatakan keislamannya. Ketika orang menyatakan isyhar, itu artinya membuatnya jadi masyhur, artinya apa? Terang-terangan menyatakan saya masuk Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana raut wajahnya, jadi senangnya luar biasa. Makanya kita senang sekali, dan itu harus kita terus rawat, kita tumbuhkan sampai hari ini. Ketika mendengar ada orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam. Kita mendengar ada fulan masuk Islam, ada fulana masuk Islam. Di awal pandemi kita dapati ada seorang dokter masuk Islam. Kemudian ada pengusaha masuk Islam, ada fulan, intinya begitu banyak. Ketika kita mendengar itu, senangnya luar biasa. Nah, kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW bergembira. Dalam kisah masuk Islamnya Adi ibn Hatim. Adi bin Hatim, ketika Rasul SAW melihatnya, beliau sampai melompat dan saking gembiranya. Dan waktu itu beliau tidak menggunakan rida atau jubah, sampai beliau menerima baiatnya. Jadi saking gembiranya, sehingga kadang-kadang kalau orang gembira itu cepat-cepat untuk melakukan sesuatu,
lupa ini dan itu. Ya kalau kita sekarang misalnya, begitu saking gembiranya kadang-kadang lupa misalnya nggak pakai penutup kepala, lupa nggak sisiran, lupa. Ya ada hal-hal sepele, sederhana, tentu tidak membuka aurat. Ya. Tidak membuka aurat. Jadi saking gembiranya kemudian apa? Kemudian mendatangi atau menemui orang yang yang hendak ditemui, itu pada kisah ini adalah Adi bin Hatim. Nah, kalau orang membaca Sirah Nabawiyah, kita akan mendapati bagaimana interaksi Nabi SAW terhadap orang yang baru masuk Islam, atau yang diistilahkan mu'alaf. Dan itu adalah teladan yang baik. Kalau kita berangkat dari firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu menunjukkan bagaimana Rasul SAW sebagai rahmatan lil alamin, beliau senangnya luar biasa orang masuk Islam. Dan beliau sedih orang jadi kafir. Mau kafir dengan agama apapun, dengan isme apapun, dengan keyakinan apapun. Beliau sedih. Dan beliau senang kalau seandainya mereka ini masuk Islam. Selanjutnya, yang berikutnya. Interaksi Nabi SAW yang berikutnya adalah karena sallallahu alaihi wasallam yabtahilu bid-du'a ila Allah Ta'ala li hidayati man yatawassamu fihi al-khair minan nas. Wa liyadkhula fil Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ibtihal, berdoa, memohon dan memohon dengan sungguh-sungguh, memohon dengan ibtihal itu seperti kalau orang merintih. Jadi mintanya tuh bukan cuma minta yang biasa, tapi mintanya tuh betul-betul ya minta dengan permohonan yang dipanjatkan, kemudian diulang-ulang. Kalau seperti anak tuh nangis-nangis, merintih, berdoa minta kepada Allah supaya Allah membimbing, supaya Allah memberikan hidayah pada orang yang beliau lihat ada kebaikan pada orang tersebut. Harapannya apa? Supaya masuk Islam. Nah, Imam Ibnu Battal mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu senang sekali, bahagia sekali ketika ada orang masuk Islam. Dan beliau sering berdoa untuk mereka. Ya, berdoa supaya misalnya orang tobat, kemudian akhirnya kembali ke jalan Allah SWT. Maka kita dapati banyak yang masuk Islam. Aslama katsir. Banyak yang masuk Islam dengan doa yang beliau panjatkan. Tentu yang memberikan hidayah Allah SWT. Tapi peran doa ini tidak kecil. Beliau berdoa, dan berdoanya secara umum maupun doa secara khusus. Maksudnya secara khusus itu orang tertentu didoakan. Kita lihat di sini contohnya. Dari Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Allahumma aizal Islam bi ahbi hadaini rajulaini ilaika, bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah, ini doanya. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Nah, lalu sebutkan yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Yang pertama Abu Jahal dan yang kedua Umar bin Khattab. Ini siapa ini? Nah, ini siapa yang akhirnya dikabulkan? Ternyata kita lihat yang dikabulkan adalah akhirnya Umar bin Khattab. Dan kemudian kita ketahui Umar bin Khattab masuk Islam. Dan Abu Jahal tetap berada dalam kekufurannya. Nah, pada kesempatan yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab bi khassah. Ya Allah, doanya. Doa minta kepada Allah. Minta supaya Islam ini dikuatkan dengan Umar bin Khattab. Dan kita semua ketahui Allah kabulkan. Dan Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam. Jadi, ini adalah bentuk interaksi dengan orang-orang yang belum masuk Islam, beliau doakan. Nah, ini contoh yang lain.
Kita bisa lihat di sini, wa kadzalika da'a li ummi Abi Hurairah bil Islam. Nabi SAW juga mendoakan ibunya Abu Hurairah supaya masuk Islam. Nih kata Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa saya beberapa kali atau sudah berkali-kali dulu saya sudah mengajak ibu saya masuk Islam. Ibunya masih musyrikah, menyekutukan Allah SWT. Nah, kemudian ya artinya upaya itu sudah dilakukan. Suatu hari ini hal ini disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba lihat di sini Abu Hurairah menyatakan saya menemui Rasul SAW dalam keadaan saya juga menangis. Lihat luar biasanya, menangis karena apa? Karena ibunya nggak masuk Islam, sedih. Meskipun ibu baik ini dan itu, tapi kafir, musyrik, ya kafirah musyrikah, tentu sedih sebagai seorang anak. Tetap nggak bahagia, meskipun ibu masih bisa tersenyum, makan, bisa jalan-jalan, bisa ini. Tapi kalau tidak Islam, sedihnya luar biasa. Sangat menyakitkan. Makanya wajar kalau menangis. Dan lalu ceritanya, ya Rasulullah, saya dulu sudah, saya sebelumnya sudah berkali-kali mengajak ibu untuk masuk Islam. Tapi beliau enggan, fata'bah. Enggan. Artinya nggak mau masuk Islam. Menolak. Nah, kemudian Abu Hurairah menyampaikan, lalu ketika saya menyuruh, tapi dia mengatakan tentang dirimu dengan cara yang saya tidak mengetahui. Maksudnya, isyarat kayaknya ada sesuatu dan berharap dari Nabi SAW. Nah, kemudian ya ini bentuk bagaimana sifat halusnya Abu Hurairah minta kepada Nabi SAW. Jadi namanya orang sungkan kan kadang-kadang tidak leluasa untuk menyampaikan semua yang diinginkan. Lalu disampaikan, ya Rasulullah, saya ini tolong doakan ibu saya. Apa lalu kemudian yang dilakukan? Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Wah, mendengar itu, wah luar biasa. Senangnya luar biasa. Dengar doanya Nabi SAW. Akhirnya pulang. Ketika pulang, saya sampai di pintu, ternyata ibu saya, ya, ketika sampai di pintu, saya dapati pintunya tertutup. Dan ibu mendengar langkah kaki saya. Tapi kata ibunya, maka nak ya Abu. Tetap di situ, berhenti ya Abu. Di situ. Ya, sebagai anak ya nurut. Meskipun ibunya beragama lain pun tetap nurut ketika ibunya minta jangan masuk. Berhenti di situ. Karena ini bukan kemaksiatan, ya harus taat. Taati. Tapi apa yang dilakukan? Kata Abu Hurairah, saya mendengar gemercik air. Kemudian ternyata ibunya mandi dan mengenakan kain dan kerudung, ya atau khimar, ya mengenakan kerudung, kemudian baru membuka pintu. Ya Allah, senangnya luar biasa. Kemudian ibunya mengatakan, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kegembiraan yang luar biasa yang terlontar dari dan muncul dari Abu Hurairah ketika mendengar ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, akhirnya kemudian beliau pulang menemui Rasul dan menyampaikan kabar gembira tersebut. Nah, ini bahasan kita untuk kesempatan malam ini. Sementara sampai di situ dulu karena sudah masuk waktu Isya.
Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.